Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini berkaitan dengan masalah DNA asing. Kita ketahui bahwa asal muasal kita dengar pertama kali mendengar DNA asing adalah dari Ibu Dokter Sumiatri ya, Ibu Dokter Hastri. Waktu itu kita dengar waktu pada saat ada podcastnya dengan Desko Buser. Di persidangan dijelaskan bahwa memang itu bukan kapasitasnya Dokter Hastri, itu kapasitas daripada puslab ya, karena Dokter Hastri itu ada forensik autopsi ya. Nah, kapan dapat informasi ya, karena kalau lagi bersama suka ngobrol gitu kan, dapat informasi bahwa memang katanya ada DNA asing, dan sampai sekarang belum diketahui DNA asing tersebut karena setelah dicocokkan tidak ada pembanding atau tidak ada kecocokan untuk semua, termasuk saksi-saksi juga tidak ada yang cocok. Nah, jadi pertanyaan memang, dan berada di kaosnya Ramdhanu dan di karpet mobil Alphard. Ini pun jadi pertanyaannya, dan itu dipertanyakan oleh kuasa hukum Pak Rohman Hidayat masalah DNA asing ini. Di persidangan sudah dijawab oleh Ramdhanu bahwa Ramdhanu tidak mengetahui dari mana itu DNA asing tersebut. Kalau kita ketahui, berarti kalau asing berarti tidak ada kecocokan dengan semua ada saksi yang ada di sana, yang sudah diperiksa di sana kan, sudah dicocokkan, tidak ada kecocokan seperti itu. Nah, kapan itu pertanyaannya adalah kapan diambilnya DNA asing yang ada di baju Ramdhanu? Pada saat ada penggeledahan di rumah Ramdhanu, seperti itu ya, dan juga yang di mobil Alphard. Kapan yang mobil Alphard? Sedangkan proses identifikasi dilakukan di awal, di hari pertama. Terus kapan itu adanya kan gitu ya? Itu yang pertanyaan juga. Ya sekarang begini saja sebenarnya ya. Kalau memang sudah jelas di fakta persidangan, sudah disampaikan Ramdhanu tidak mengetahui dari mana. Ya sekarang begini, masalahnya kan itu diambilnya kapan? Ya kan? Diambil dalam proses penggeledahan di rumah Ramdhanu itu kapan? Apakah di hari pertama apa bukan gitu kan pertanyaannya. Nah, sekarang sebenarnya begini ya. Kalau kita disibukkan oleh DNA asing yang jelas eh, kita tidak tahu juntrungannya, dan kita juga tidak bisa memaksakan Ramdhanu supaya untuk mengatakan hal yang Ramdhanu jelas tidak ketahui ya. Yang sekarang daripada kita istilah kata mencari DNA asing, kita harus sudah fokus aja ke DNA lokal gitu ya. Kita fokus ke DNA lokal. Kalau saya katakan DNA lokal aja, jangan DNA asing gitu ya. Ya sudah, fokus kepada DNA yang sudah jelas ada. Yang sudah ada jelas, sudah ada datanya, sudah ada kesaksian daripada para ahli, itu saja sekarang yang kita fokuskan. Dan itu menjadikan hal yang menjadikan titik terang. Jadi kita jangan cari yang abu-abu atau yang gelap. DNA asing kan gelap sampai sekarang, tidak jelas keberadaan. Ya, jadi kita fokuskan sekarang ada ke DNA lokal, DNA yang jelas-jelas bahwa ada, jelas data saintifiknya ada, keterangan ahli juga ada, ya. DNA itu saja yang kita fokuskan sekarang. Dan itu sudah jelas di fakta persidangan kan, DNA itu DNA lokal, kalau saya tanda kutip DNA lokal lah, jangan asing gitu ya, yang lokal aja. Nah, sekarang gini, sekarang kita bicara masalah, coba kita sedikit aja kita kupas masalah DNA asing. Katanya itu berbentuk darah, ya. Darah. Kalau ada DNA asing yang berbentuk darah, ya, darah. Berarti secara logika, kita main logika lagi. Berarti ada darah yang keluar dari tubuh manusia. Dan darah itu tidak ada pembanding atau tidak ada yang cocok, ya. Kita main logika saja. Tidak ada yang cocok. Kalau misalkan sekarang kita mengiyahkan sajalah ya, bahwa DNA asing itu berarti ada orang asing di situ. Ya. Berarti di tempat TKP itu ada orang asing. Katakanlah kalau kita mengiyahkan gitu ya. DNA asing. Berarti ada orang asing. Orang selain orang-orang yang ada yang pernah diperiksa, saksi-saksi yang pernah diperiksa, karena tidak ada kecocokan. Berarti orang lain di antara itu semua, betul ya? Kita berandai-andai saja, berandai ada. Berarti
itu kan darah. Berarti darah itu keluar dari orang asing ini. Ya kan? Keluar dari orang asing ini. Sekarang, kalau misalkan di TKP itu ada orang asing, kemudian keluar darah. Bagaimana proses keluar darahnya? Tentu jadi pertanyaan. Ya kan? Sedangkan yang kalau proses keluar darah itu kan, kalau ini kan kasus pembunuhan. Ya, berarti dia yang dihadapi adalah dua korban secara tidak langsung oleh orang asing ini, ya kan? Kalau sekali lagi kita berandai-andai ini, berarti yang dihadapi oleh kedua korban adalah orang asing ini. Kalau kita lihat daripada performanya kedua korban, almarhumah Ibu Tuti, almarhumah Amelia adalah seorang ibu rumah tangga. Almarhumah Ibu Amelia, Ibu Tuti, Amelia adalah seorang mantan mahasiswi. Yang kita lihat backgroundnya, mereka tidak punya latar bela diri, ya. Mereka tidak punya latar bela taekwondo, mereka tidak punya latar bela karate atau kungfu, atau wushu, atau kickboxing, muay thai. Amelia tidak punya latar belakang itu, Ibu Tuti juga. Artinya kalau misalkan terjadi pertikaian atau perselisihan atau pertempuran secara fight misalkan antara Ibu Tuti, Amelia dan orang asing, apa mungkin si orang asing ini sampai mengeluarkan darah? Ya ini saya bicara secara logika saja ya. Kalaupun misalkan ada perlawanan dari Amelia almarhumah atau ada perlawanan dari Ibu Tuti, kalau misalkan ada, saya kira juga tidak mungkin Saya bicara secara logika saja bahwa misalnya kalau ada perlawanan, yang namanya orang yang mau niat membunuh, pasti dia sudah mempersiapkan segala persiapan alat dan lain sebagainya. Sedangkan korban tidak mempersiapkan diri dengan alat-alat. Ya bisa dikatakan pasti kalah lah almarhumah Ibu Tuti dan Amelia kalau misalkan harus bertempur. Ya sekali lagi konotasi keluar darah itu, DNA asing itu berarti kan secara tidak langsung keluar darah dari orang asing itu. Ya. Apakah ada pertempuran dengan kedua korban? Mustahil sepertinya seperti itu. Ya, mustahil. Kecuali kalau korbannya adalah seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang punya bela diri, punya kekuatan, kuat, muda, bisa jadi mereka ada perlawanan, bisa dia terjadi pertumpahan darah di antara keduanya, bisa jadi seperti itu. Tapi ini adalah wanita, ya. Apa mungkin? Sekali lagi, apa mungkin pertanyaannya gitu sampai terjadi pertikaian kemudian juga fight di antara mereka? Nah itu jadi pertanyaannya kan begitu. Jadi mustahil sepertinya. Kan jadi pertanyaan, apakah memang benar ada, ataukah memang diselipkan saja itu si darah itu sebagai memframing supaya mengelabui dan mengarahkan ke arah lain bahwa di situ ada orang asing, ya, sehingga untuk menutupi bahwa pelaku yang sebenarnya kan gitu. Bisa saja dioleskannya darah orang lain, ambil dari PMI atau dari mana gitu kan, tempel aja gitu kan. Nah secara tidak langsung berarti ya kalau kita lihat ini ya, kita lihat ini berarti secara tidak langsung bahwa ini akan memframing Ramdhanu secara tidak langsung, mengkambing hitamkan Ramdhanu secara tidak langsung ya, karena ada di kaosnya Ramdhanu di karpet mobil apa ya, di mobil apa pada saat itu. Siapa yang dari mobil apa terakhir? Kan Ramdhanu dengan siapa waktu itu kan? Ke Polsek malam-malam tanggal 18 malam ya. Dengan siapa? Cimeng ya. Nah, sekali lagi bahwa DNA asing ini saya kira tidak sudahlah kita fokus ke DNA lokal aja, jangan DNA asing. DNA lokal yang jelas-jelas sudah jelas, keterangannya sudah jelas, keberadaannya sudah jelas, berada di siapa ya, keterangannya jelas bahwa itu darah, DNA yang berbentuk darah itu darah pekat ya, darah yang belum terkontaminasi, bentuknya bulat bukan opal,
Karena kalau opal itu terjadi gesekan, kalau bulat itu langsung keluar dari tubuh korban tanpa melalui transferan, tanpa melalui koneksi, langsung menyembur, menempel seperti itu. Dengan pola-pola yang keluar dari bentuk bundar itu ya, dengan sekian sekian puluh ini bisa dilihat dari dan juga pekat, darah pekat, kemudian tidak terkontaminasi, sudah jelas itu semua. Ya, darah itu atau DNA itu sudah jelas. Dan itu punya kedua korban. Udah itu jelas. Nggak usah sibuk-sibuk nyari DNA asing. Ya, sudah nggak usah sibuk-sibuk nyari DNA asing. Karena banyak kemungkinan DNA asing itu kan, sekali lagi bisa saja ditempel dan lain sebagainya. Nah, demikianlah materi malam ini, malam minggu, untuk menemani Anda sekalian di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.